Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek budget saya untuk memenuhi ETS mata kuliah komputer grafik praktek. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya. Pada proyek ini, saya memilih suku Jawa, khususnya kebudayaan Jawa Tengah. Di sini terdapat 5 motif yang akan saya demokan, terdiri dari batik kaung di sini, terus ada stupa Candi Borobudur, lalu ada gong sebul, dan yang keempat ada alat musik gambang dan pemukul ya. Nah, masing-masing motif ini memiliki beberapa bangun datar penyusunnya yang akan dibahas pada bagian karya satu. Oke, kita langsung coba aja untuk mendemokan hasilnya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu. Di main menu kita akan disambut dengan lagu dari Senandung Pelangi dan juga backgroundnya ada video dari Indonesia juga. Nah, di karya satu ini yang paling kiri ini akan ditampilkan 4 pilihan: batik kaung, stupa Borobudur, gong sebul, dan gambang. Kita akan fokus ke batik kaung dulu. Di sini tampilannya seperti ini. Ada 3 bentuk dasar, lingkaran, elips, dan juga belah ketupat. Nah, gimana sih alur pembuatan batik kaung ini? Nah, kita balik ke kodenya. Untuk karya satunya hanya memanggil dari motif 2D di sini. Nah, pertama di sini tuh ada fungsi draw kaung pattern, di mana di sini tuh bakal menggambar grid si motif kaung di area margin. Jadi seperti pembatas gitu. Dia tuh bakal menghitung area berdasarkan screen utils dot si marginnya, left, top, right, bottom. Dan juga di sini bakal menentukan ukuran selnya dan juga lalu menghitung jumlah kolom dan barisnya. Lalu dia bakal perulangan for R, C untuk setiap selnya itu bakal dihitung titik pusat selnya di center X sama center Y. Terus di step itu bakal dipanggil draw one kaung cell, dimana draw kaung cell ini dia betul bakal menggambar satu sel motif kaung seperti yang kita lihat tadi sebelumnya. Dia tuh ada 6 gitu, 6 sel. Jadi satu sel ini mengandung satu lingkaran pusat, 4 elips, terus di dalam elips ada 2 lingkaran kecil, lalu belah ketupat di samping kanannya. Nah, untuk alur pembuatan satu sel kaung ini terdiri dari lingkaran pusat, 4 elips, dan juga belah ketupat. Nah, di lingkaran pusat dia tuh bakal menentukan si ininya ya, memanggil apa fungsi lingkaran dari script bentuk dasar, terus habis itu ditampilkan dengan grafik utils pixel. Terus 4 elipsnya di sini dia tuh bakal ada parameter Rx sama Ry, terus juga ada offset manual di mana di array ellipse center offsets dan sudut rotasi ellipse rotations. Perulangannya di for untuk tiap ellipse di ke i itu dia bakal dihitung pusat ellipse-nya berapa. Di sini center ya. Terus bakal dipanggil underscore bentuk dasar dot ellipse-nya dengan parameternya center tadi dan juga rx dan ry. Ini tuh bentuknya list titik outline ellipse. Oh ya, saya lupa mention kalau di karya satu ini bentuknya tuh masih outline gitu, masih outline garis. Terus itu bakal rotasi titik-titik outline sebesar angle deck menggunakan si rotation point around pivot. Di sini kita lihat di sini. Nah, fungsi rotation point around pivot itu berguna untuk memutar sekelompok titik point di sekitar pivot sebesar angle deck. Lalu setelah yang tadi itu bakal digambar outline-nya dengan grafik utils pixel. Terus untuk yang lingkaran kecilnya di dalam ellipse-nya itu ada offset manual yang namanya variable small circle manual offsets i. Jadi rotasi serupa, radius kecil, Rx per 3, lalu gambar outline-nya, lingkarannya. Terus yang terakhir ada belah ketupatnya, di mana di sini
Offset manualnya itu diamond manual offset di sini ya namanya. Itu untuk 4 sudut, lalu bakal dibuat list corner CY, CX plus off, lalu dipanggil lah underscore si bentuk dasar si poligonnya. Terus bakal digambar dengan pixel A. Nah, inti dari batik kaung ini adalah kombinasi dari loop grid plus helper, gambar garis atau lingkaran, terus transformasi rotasi manual. Kita lanjut masih di karya satu. Sekarang terkait dengan motif stupa Borobudur ya. Bisa kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Nah, untuk implementasi kodenya ada di stupa borobudur.cs. Nah, jadi strukturnya tuh ada 5. Jadi yang pertama tuh ada base di bawahnya, terus bell, diamond, ring, sama spire. Spire. Nah, di struktur dasar stupa ini itu tidak ada grid karena stupa itu digambar 1 kali di tengah layar. Terus dia tuh bakal ngambil margin dan hitung si center X-nya dengan menggunakan ini left tambah right per 2F dengan base Y-nya bottom min 20. Nah, lanjut bagian alas ada 4 layer. Layar pertama tuh terdiri dari persegi panjang dengan lebar 300 pixel dan juga tinggi 420 pixel. Terus layar 2 dengan trapesium atas lebih sempit. Terus layar 3 trapesium terbalik. Lanjut layar 4 ada persegi panjang. Lanjut ke bagian keduanya ada bell, di mana bell ini ada list di sini ya, list underscore bell point, diisi manual dengan puluhan titik. Ada sisi kiri bertatap melengkung ke atas, X bertambah setiap step, dan juga sedangkan Y-nya itu menurun. Terus ada juga puncak atas di rentang lurus itu center X plus 25. Lalu ada sisi kanan minor sisi kiri. Dan digambar dengan draw polygon dengan parameternya underscore bell points, si colorsnya. Lanjut di sini ada bagian dari ring dan spare. Jadi setelah kita mengurangi base Y sesuai tinggi bell, di bagian ring itu poligon 4 titik ya, rectangle dengan tinggi 15. Lalu di spire-nya itu poligon trapezoid ke atas dengan tinggi 60. Lanjut ke diamond pattern. Jadi dia tuh bakal memanggil yang namanya tuh draw diamond inside bell ya. Dengan parameter di sini di 8,6. 8,6 tuh baris dan kolomnya. Jadi algoritma itu bakal kayak yang pertama tuh bakal menghitung bounding box si polygon bell ya. Abis itu dia tuh bakal ngebuat grid offset, brick pattern, eh, baris ganjil, half offset disebutnya tuh. Terus terus untuk setiap titik di eh, titik grid ya, itu dia bakal ngecek si is point polygon. Terus jika di dalam bakal dipanggil draw one si diamondnya. Itu berupa outline diamond. Jadi intinya di stupa ini itu bakal layering polygon manual plus algoritma point in polygon untuk motif isi. Kita lanjut ke karya satu dari Gong Sebul, tampilan seperti ini. Nah, cara pembuatannya itu yang pertama ada istilahnya ancur sama margin center. Ancur itu titik acuan untuk meletakkan seluruh bentuk. Nah, untuk menghitungnya itu ada margin center X atau Y sama seperti stupa. Jadi dia tuh diatur ancornya Y misalnya sama dengan center Y dikurangi 125. Terus ada top edge atau pegangan. Kalau di sini tuh yang ini ya. Jadi dia bakal menggunakan eh, fungsi persegi panjang dari script bentuk dasar terdiri dari parameter right, left, top, width, sama length. Dan juga dia bakal menggambar si outline-nya dengan pixel. Terus di sini ada half ellipse atau busur. Di sini tuh sebenarnya yang ini nih. Ini tuh kan kalau kita tarik garis dari sini ke sini kan dia bakal bentuk ellipse kan. Makanya disebutnya half ellipse atau busur. Jadi dia tuh bakal manggil si underscore untuk dasar dot ellipse dengan parameternya new vector dari arcs cx, arcs cy 30,20 untuk full ellipse. Lalu dia tuh bakal ngefilter titiknya hanya di pt dot y aja. Dot y terus sama dengan arcs center y. Jadi hanya bagian atasnya. Setengah setengah atas lalu digambar. Lalu di sini ada lingkaran bawah
Lingkaran bawah tuh yang ini ya, yang besar ini. Jadi itu dia bakal pertama tuh pusatnya dulu ya. Pusatnya tuh terdiri dari ancor X, ancor Y plus 200 dengan radiusnya 50 dengan menggunakan bentuk dasar dot lingkaran. Lalu di sisi kiri kanan ini kan ada garis ya. Nah, dia tuh bakal ngehitung titiknya dengan menggunakan arch left dan juga circle left. Lalu dia tuh bakal memanggil si line Bresenham dari script bentuk dasar. Untuk sisi kanannya juga begitu. Sama. Jadi intinya gong ini tuh menggabungkan bentuk persegi panjang, half ellipse, lingkaran, dan garis sambung. Untuk selanjutnya dari karya satu ada gambang di sini, gambang dan pemukulnya. Tampilannya seperti ini. Ini yang gambangnya, alat musik gambangnya dan ini pemukulnya. Nah, untuk pembentukannya itu ada di sini. Jadi pertama tuh kita bakal membangun bilah-bilah ya. Kalau di sini tuh yang persegi panjang ini di alat musik gambangnya. Jadi itu bakal ngeloop dari I, loop I dari 0 sampai 6 yaitu 7 bilah. Yang pertama tuh dia bakal ngehitung si ukurannya yaitu current width sama dengan top bar width plus I dikali width step. Terus posisinya di sini ditentuin dengan current X sama current Y. Terus dia tuh bakal manggil persegi panjang dari script bentuk dasar. Lalu juga di sini ada tidak lupa ada lingkarannya di kiri kanan dengan menggunakan lingkaran dari script bentuk dasar. Dan juga di sini ada eh, garis penghubung atau rod. Kalau di sini tuh yang menghubungkan setiap circle. Jadi dia tuh bakal ngeloop bilahnya dari 0 5 menggunakan underscore root left point sama underscore root right points. Nah, selanjutnya ada pemukul di sini. Jadi itu bakal ngehitung kelas bar top, kelas bar width, sama kelas bar bottom Y plus 40 plus mallet offset. Lalu di sini ada lingkaran mallet. Di sini kan di pemukulnya itu ada lingkarannya dengan menggunakan fungsi lingkaran dari bentuk dasar. Nah, itu kan baru pemukul satu ya. Terus dihandle dengan uh, persegi panjang. Di sini ada persegi panjang di samping lingkarannya. Nah, mulut duanya juga sama, pemukul duanya juga sama, tapi dia tuh bakal 4 plus 40 pixel ke bawah. Jadi inti dari gambang ini tuh konstruksi data geometrinya untuk setiap elemen, misal bar, circle, rods, mallets, dan render ulang tiap frame tanpa animasi di karya satu. Selanjutnya kita bakal bahas karya 2. Jadi karya 2 ini sama seperti karya satu, tapi dia tuh ada animasinya di sini ya. Pertama-tama dari batik kaung. Oh ya, pertama-tama kita bakal bahas dari storyboard animasinya. Di sini tuh batik kaung ini ada 3 animasi ya. Jadi pertama tuh gerakan melayang, sinus, terus plus rotasi lembut, plus scale dengan metodenya pull salting. Terus ada stupa, di mana dia tuh bakal uh, ngerotasi, rotasi konstan, plus gerakan vertikal. Lalu di sini ada gong sebul, di mana dia tuh bakal berjalan di lintasan kotak 4 sisi plus shake atau rotasi kecil. Terus lanjut di sini ada gambang, di mana dia tuh bakal diputar horizontal 90 derajat plus animasi 2 melet ya di sini ya. Nah, untuk batik kaungnya sendiri di sini ini tuh ada dibagi 2 fase. Jadi fase pertama tuh dia bakal translasi rotasi skala. Fase 2 juga sama. Eh, Pembedanya tuh di rotasi sama skalanya. Kalau fase satu tuh rotasinya ditambah dan nggak dikurangi. Sedangkan fase kedua tuh dia bakal dikurangi lalu ke nol lagi. Terus kalau dari segi skala yang fase pertama ditambah terus dikurangi sama, terus yang fase kedua dikurangi lalu ditambah. Makanya kita lihat di sini tuh dia gede kecil terus ke atas ke bawah gitu. Frame fase satu tuh sekitar frame 1 sampai 120, 0 sampai 2 detik. Terus fase kedua dari frame 121 sampai 240, 2 sampai 4 detik. Terus dari Borobudur sendiri itu dia bakal ngerotasi plus 5 derajat per detik ya. Plus 5 derajat setiap frame-nya. Terus gerakan vertikalnya sinusoidal plus minus 8 pixel periode 3,14 second. Terus tidak memiliki fase. Jadi loop terus menerus. Lanjut dari gong sebul ya. Di sini tuh setiap 2 detik atau 120 frame dia tuh bakal berpindah dari corner satu, corner 2, corner 3, corner 4, corner satu lagi. Terus dia tuh bakal ada efek tambahan shake Y. Dia tuh bakal didefinisikan plus minus 5 pixel sinus sama rotasi plus minus 5 derajat. Terus dia tuh bakal ngeloop lagi kembali ke frame satu. Lanjut ke gambangnya di sini tuh dia tuh instrumennya tuh statis. Rotasinya 90 derajat, lalu
malatnya di sini itu pendekatannya ada di 0 sampai 2 second atau 1 sampai 120 frame, di mana posisi malata ini linear lap dari 100,150 ke 0,-100. Itu dia bakal nge-bounce gitu, Y plus minus 10 px. Oke. Setelah itu kita akan bahas bagaimana membuat animasi di karya 2 ini. Yang pertama kita ada setup dan base pivot. Di sini tuh di bagian fungsi ready. Nah, di sini dia tuh bakal instansiasi keempat motif sebagai node 2D. Terus diatur scale dan posisi awal, lalu simpan 3 database untuk setiap motif. Nah, untuk setiap motifnya terdiri dari pivot, posisi awal, lalu rotation degrees, sudut awal, dan juga scale ukuran awal. Kita masuk ke animasi batik kawung, di mana di sini tuh ada translasi melayang. Jadi kita bakal menggunakan fungsi sinus untuk membuat gerakan halus di sini ya. Dengan amplitudenya tuh 10 flop di sini. Terus ada rotasi lembut, di mana sudut rotasi itu eh, rotasi kecil juga di driven sinus. Kita tuh bakal pakai helper ini, rotation clockwise, diputar searah jarum jam, agar rotasi terjadi di sekitar pivot saat ini. Terus ada pulsating scale, di mana dia tuh scale dimodifikasi sedikit mengikuti gelombang. Di sini tuh ada yang ini. Lalu tidak lupa untuk menerapkan transform matrix 3x3 kosong, lalu dipanggil 3 helper tadi dari translasi, terus rotation clockwise, dan juga scaling. Selanjutnya ada dari animasi stupa. Di sini tuh prinsipnya sama. Kita masih pakai 3x3, tetapi efeknya yang berbeda. Oke. Di pertama ada rotasi konstan, di mana tuh di sini tuh eh, bertambah linear tiap detik. Jadi setiap detiknya bertambah 5. Terus ada gerakan vertikal dan juga gerakan vertikalnya di sini. Oh ya, di sini rotasi per frame, rotasi clockwise, dan juga translasi. Lanjut ke animasi gong sebul, di mana di sini tuh kita menerapkan lintasan kotak seperti tadi ya, dan efek shake juga. Di sini tuh, jadi dia tuh bakal dibagi 4 segmen 2 detik per isi, in current mode time. Di sini juga untuk pilih dari corner 1, kedua, ketiga, dan keempat. Terus T-nya juga didefinisikan. Nah, terus ada efek uh, shake dan juga rotasi agar dinamis. Nah, untuk efek shake-nya juga di sini dan juga rotasi, di sini shake-nya bakal digoyangin ya. Plus minus 5 px di sumbu Y, terus rot plus minus 5 deg. Terus bakal diterapin matriks 3x3 juga. Terus untuk animasi gambangnya ada rotasi si uh, alatnya. Kita kan atur rotasi pemukulnya. Jadi from pose terus lebih jauh lagi. To pose mana. Selanjutnya kita bahas karya 3 ya. Jadi karya 3 ini mirip dengan karya 2, hanya saja dia diberi warna. Jadi seperti ini tampilannya, batik kawung, coba Borobudur, kong sebul, sama gambang. Nah di uh, karya 3 sendiri itu cuma ada instance model motif berwarna, terus position dan scale awal, sama animasi. Nah saya membedakan di sini, membedakan batik kaung color sama batik kaung. Jadi dia beda gitu. Yang satunya hanya outline dan yang satunya udah ada warna di sini. Nah, di sini kita coba ke bawah. Di sini ada uh, di batik kaung berwarna ini ada grid dan Sherlock sebenarnya. Jadi kayak di draw kaum patternnya menelusuri grid cell 180 kali 180 seperti sebelumnya. Terus memanggil draw one kaung cell. Nah, di sini ada fill lingkaran pusat ya di sini. Fill circle. Jadi dia tuh bakal ngeloop bounding box square. Terus untuk setiap pixel x, y, dia tuh bakal dicek
si dx kuadrat plus dy kuadratnya kurang dari sama dengan r kuadrat atau enggak. Terus jika ya, dia tuh bakal menjalankan grafik kutil put pixel dengan warna merah. Lalu ada fill rotated ellipse, di mana di sini tuh dia tuh bakal mengisi sebuah ellipse yang sudah dirotasi dengan ada warnanya gitu. Jadi dia tuh bakal pertama tuh membuat bounding box aman. Jadi dia tuh bakal menghitung boundnya di sini. Terus iterasi pixel, jadi di kotaknya. Terus rotasi balik. Terus ada full fill diamond menggunakan fill polygon di sini. Jadi dia tuh bakal menghitung 4 titik corner dari diamond manual offsets yang sebelumnya. Terus dipanggil lah si fill polygon ini. Dia tuh bakal nge-scan line eh, scan line brute force namanya. Jadi dia tuh bakal nemuin bounding box polygon yaitu min x, min y. Terus untuk setiap pixel panggil is point info polygon atau raise casting namanya. Terus jika true dia tuh bakal manggil put pixel dengan diamond color putih. Itu tadi batik kaung. Sekarang kita masuk ke stupa Borobudur ya, yang ini kayak ini. Nah, di stupa Borobudur ini, jadi pertama tuh fill base layer. Jadi layer satunya tuh bakal si panjang coklat tua di sini ya. Terus ada layer 2 sama 3 coklat medium, layer 4 atau coklat muda. Dan semua dipanggil itu dengan draw polygon. Jadi draw polygon seperti ini. Jadi satu array warna per vertex. Terus ada fill bell di sini. Jadi titik bell points uh, disisipkan. Terus habis itu digambar dengan menggunakan draw polygon dengan parameternya ditambah ada color. Terus ada fill ring dan spare sama ya, sama aja. Terus fill diamond di dalam bell. Nah ini dia tuh bakal mirip Car 1 tapi versi fill ya. Jadi dia buat 8 kali 6 dulu buat gridnya. Terus habis itu is point poligonnya ditambah draw polygon dengan parameter diamond, black. Ini ya warnanya. Lanjut ke gong sebul di sini yang ini ya. Dari pegangan ada rectangle fill di draw ini ya, draw rect untuk pegangan tan. Terus ada body trapezoid, terus ada half ellipse busur yang tadi itu yang di atasnya ini. Di sini tuh pakai dengan menghitung Cielis Arch PTS 34 titik setengah busur. Terus ada drop, terus di draw polygon. Terus lingkaran bawah di sini menggunakan draw circle. Outline-nya pakai draw wedge, di draw circle tadi, terus draw wedge pegangannya. Lanjut ke gambang di sini. Yang pertama tuh bakal fill bilah dulu menggunakan draw wedge dengan warna soft biru. Terus dia tuh bakal ngefill lingkaran penghubungnya dengan menggunakan draw circle. Terus rods-nya dengan draw line ya. Karena rods-nya itu berbentuk garis. Selanjutnya kita bakal bahas dari karya 4. Karya 4 ini hanya ditambahkan interaksinya. Di sini ada ini juga ada tombol untuk menampilkan informasinya. Interaksi apa yang bisa dilakukan. Oke, jadi di sini kita bisa mengganti motif dengan menggunakan angka 1, 2, 3, 4 di layar seperti ini. Terus juga untuk ada tombol plus untuk mempercepat animasi, tombol min. Nah, tombol plus ini harus digunakan sama shift ya. Kan tombol plus itu biasa di keyboard di atasnya sama dengan yang makanya pakai shift. Kalau minus nggak usah tetap. Terus menggunakan R untuk reset kecepatannya sama posisinya. Ada mouse juga dengan menggunakan drag, terus perbesar, perkecil, zoom in, zoom out, sama khusus motif gambang nanti kita bahas. Jadi kita balik ke kodenya. Untuk mengatur kecepatannya,
Kita bisa, misalnya kita mau menambah kecepatannya, kita tinggal mengkalikan aja si speed factor. Terus untuk menguranginya tinggal dibagi aja. Terus untuk QR ini reset, untuk QR reset ini tinggal di reset aja, jadi speed factornya jadi satu, global scale satu, terus global of scale jadi vektor 2.0 gitu untuk R. Terus dari baik kita bahas ini. Di sini khusus untuk si eh, Gambang ini ada animasi khususnya. Jadi kita harus mencet P di keyboard untuk ganti mode ke mode dari mode normal ke mode bermain. Jadi ini mode bermainnya. Jadi ketika di sini, ketika kursor diarahkan dan diklik di salah satu bilah ini, dia bakal mengeluarkan suara dan setiap bilah memiliki suara khas masing-masing. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kodenya di sini dark ya. Jadi ketika kita ngedark itu eh, ketika mb.button index sama dengan mouse button dot while up, dia itu bakal apa underscore dragging sama dengan true ya. Ketika dilepas si lmb-nya di si underscore draggingnya itu bakal sama dengan false. Nah, untuk si gambangnya tadi kita pertama-tama tuh harus nge-load suaranya tiap bila di sini di fungsi ready. Ya di sini dari ini ya, dari aset audio di sini. Terus dia tuh bakal dipanggil di eh, percabangan dari mouse, yaitu ketika ditunggu setiap bila dalam local chords. Jadi ketika automaletnya ini di false dan gambangnya visible, dia tuh bakal bisa diklik gitu. Dia ada suaranya di sini. Jadi bakal di play dengan bersuara soundnya keberapa ke satu misalnya satu, kedua, ketiga, dan lainnya. Nah, dari pembahasan karya satu, karya dua, karya tiga, karya empat, selanjutnya dari lesson learn sama eh, yang masalah yang dihadapi, lesson learn itu saya jadi dapat pemahaman terkait reusabilities kode, seperti kode yang sebelumnya bisa digunakan kembali, OP, terus pemahaman terhadap transformasi 2D yang terkait translasi, rotasi, dan scale lewat matriks komposit juga dengan membuat animasi komposit jadi scene cost, pulsating, getaran untuk apa jadi terstruktur gitu. Terus menangani pivot yang berubah-berubah tuh. Jadi kayak claim, lokal versus global, mengajarkan pentingnya untuk operasi. Terus terkait implementasi zoom dan pen juga lewat mouse wheel dan drag, plus hotkey dan keyboard itu menguatkan kemampuan saya ketika melakukan event kode di logika aplikasi gitu. Jadi kode terus mode manual gampangnya seperti tadi memperlihatkan bagaimana mengonversi word terus ke lokal koordinat untuk deteksi klik yang tepat. Terus dari kendala yang dihadapi itu eh, yang pertama tuh terkait performa field scan lainnya. Jadi ketika mengisi polygon dan ellipse pixel per pixel kayak field polygon atau field rotate ellipse itu terasa lambat saat ukurannya besar gitu. Jadi butuh optimasi atau catching istilahnya. Yang kedua eh, terkait koordinat dan clamping sih. Jadi banyak bug itu kadang muncul karena lupa claim transform agar objek itu tak keluar batas margin. Jadi urutan translate, rotate, scale kerap membingungkan gitu. Terus terkait dibagi matriks, dia tuh masalahnya tuh ketika menyusun dan memeriksa matriks 3x3 manual itu rawan typo. Kadang transformasi itu terbalik karena sudutnya tuh dalam radian versus derajat gitu. Sama yang terakhir tuh terkait gambang tadi ya yang diklik ada audio gitu. Itu menghitung bounding box setiap bilah gambangnya tuh dalam koordinat lokal itu memerlukan loop dan konversi to lokal. Jadi kesalahan kecil tuh bisa membuat si kliknya itu tak terdeteksi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.